pemasaran digital, yang kelima adalah keunggulan, keterbatasan, dan yang terakhir ada keenam yaitu tahapan. Oke, langsung saja kita ke slide pertama yaitu pendahuluan. Next. Oke, pada pendahuluan ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi opor bebek mateng seko awake dhewe. Nah, teman-teman nih pada tahu nggak artinya apa? Opor bebek mateng seko awake dhewe. Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah filosofi tersebut. Oke, kalau belum tahu, mungkin ini artinya adalah suatu kemandirian. Nah, kemandirian di sini dalam artian bagaimana kita mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kita dengan cara apa? Bekerja ataupun memasarkan produk kita. Nah, itu kan kita dari pemasaran produk itu kita bisa mendapat income untuk menghidupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu teman-teman maksudnya. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran mungkin untuk teman-teman ekonomi sendiri pada sudah tahu ya artinya. Manajemen pemasaran yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga promosi serta penyaluran barang dan jasa, teman-teman. Oke, yang pertama ada proses perencanaan. Nah, di sini dalam proses perencanaan sendiri, teman-teman sebelum membuka usaha, kita harus terlebih dulu melalui perencanaan dulu. Nah, seperti halnya kita ingin membuka suatu produk minuman, yaitu boba. Nah, ini kita harus ketahui target pasar yang ada seperti apa, kemudian bahan-bahan yang diperlukan apa, harus sesuai rencana kita, gitu teman-teman. Sehingga ada pemikiran. Nah, pemikiran di sini kita tuangkan dalam suatu wadah. Maksudnya di sini kita tampung dulu pemikiran-pemikiran kita, segala pemikiran kita, kemudian akan disalurkan melalui tindakan yang kita akan lakukan untuk memberikan suatu inovasi kepada produk yang kita tawarkan nantinya. Kemudian penetapan harga promosi. Nah, di sini biasanya untuk menjual suatu produk yang baru ataupun keluaran baru itu biasanya kita tetapkan harga promosi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya para pembeli nantinya akan mengetahui produk yang kita jual gitu, teman-teman. Nah, biasanya seperti contoh nih, saya sering menjumpai nih banyak kedai boba baru nih yang menjamur di jalan-jalan sepanjang Jalan Manis Renggo nih. Nah, dalam pembukaannya mereka memberikan suatu harga promosi seperti 8.000 padahal harga sebenarnya itu 10.000 gitu, teman. Nah, itu adalah salah satu cara agar barang kita bisa dikenali oleh para customer nanti gitu, teman-teman. Selanjutnya ada penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dalam organisasi. Nah, penyaluran barang dan jasa ini bentuknya adalah bentuk pengiriman barang kita kepada konsumen sampai ke tangan konsumen gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada pemasaran digital. Pemasaran digital adalah tindakan mempromosikan dan menjual produk dan layanan dengan memanfaatkan taktik pemasaran online seperti pemasaran media sosial, pencarian pemasaran, dan pemasaran email. Nah, di sini pemasaran digital sudah sangat menjamur ya saat ini, apalagi saat era pandemi ini. Karena kita dituntut apa yang kita lakukan saat di luar rumah harus dituntut di dalam rumah, maupun itu sekalipun itu kita menjual atau membeli barang. Nah, untuk pemasaran digital ini sangat mudah, teman-teman. Banyak media atau platform yang menyediakan wadah bagi kita untuk menjual suatu produk ataupun membeli suatu produk gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya next kita akan bahas bisa di next.
Ditunggu ya teman-teman. Ini kayaknya slide-nya belum jalan nih. Oke, sembari nunggu slide. Mohon ditunggu ya teman-teman, ada kesalahan teknis, slide-nya belum jalan. Ditunggu sebentar ya teman-teman, sambil kita lihat slide-nya. Oke, bisa dibesarin Mbak gambar. Oke, selanjutnya ada marketplace. Oke, marketplace di sini adalah sebuah platform yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli melalui internet. Nah, di sini contoh dari marketplace itu ada banyak teman-teman. Yaitu ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, maupun Blibli.com, ataupun JDID, ataupun semacamnya, masih banyak ya teman-teman marketplace lain. Nah, keunggulan dari marketplace di sini adalah varian produk yang ditawarkan dari setiap marketplace itu sangat variatif dan banyak teman-teman. Nah, dan untuk pembelian dari setiap barang tersebut bisa dibilang mudah teman-teman. Saya bisa contohkan nih seperti di Shopee. Shopee mempunyai keunggulan nih seperti gratis ongkir nih yang biasanya kita lihat di iklan-iklan, gratis ongkir maupun diskon yang besar-besaran ataupun barang yang ditawarkan itu banyak sekali dan variatif teman-teman. Oke, untuk marketplace ini bisa menguntungkan untuk penjual dan pembeli. Nah, kenapa menguntungkan penjual dan pembeli? Dikarenakan untuk penjualnya sendiri kita bisa menargetkan pasar yang lebih luas di dalam marketplace tersebut, tidak hanya dalam suatu wilayah tertentu, melainkan bisa misalnya cakupan Indonesia, bisa seluruh Indonesia bisa tahu apa produk yang kita tawarkan gitu teman-teman. Dan untuk pembeli sendiri keunggulannya adalah para pembeli bisa mengetahui barang-barang yang kita jual seperti apa, informasinya apa, sampai sedetail itu teman-teman. Harga yang ditawarkan berapa dan cakupannya juga sangat luas teman-teman. Jadi pembeli itu bisa membeli barang yang bukan di daerahnya sendiri teman-teman. Itu dari marketplace. Mungkin bisa next. Selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ada online shop. Online shop di sini adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Nah, online shop sendiri adalah suatu wadah untuk menampung para penjual dan pembeli. Nah, di sini biasanya digunakan seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan Instagram. Nah, dalam Facebook dan Instagram sendiri untuk pemasarannya itu berupa postingan barang yang akan dijual nanti dan berupa caption. Nah, caption di sini bisa berupa harga barang maupun manfaat ataupun keunggulan barang yang kita akan pasarkan gitu teman-teman. Online shop tidak harus ada website. Nah, online shop di sini benar tidak harus ada website. Jadi kita bisa memposting barang yang akan kita jual, kemudian kita akan membuat captionnya untuk menarik para konsumen untuk membeli barang yang kita jual gitu teman-teman. Oke, untuk perbedaannya online shop dan marketplace, untuk online shop sendiri adalah suatu wadah yang bukan resmi gitu. Resmi dalam artian gini teman-teman. Resmi dalam ini kan marketplace itu adalah khusus untuk jual beli. Nah, kalau online shop ini adalah suatu media yang digunakan untuk komunikasi teman-teman, bukan untuk berjualan. Ada ininya.
Oke, bisa dilanjut slide-nya. Oke, selanjutnya ada e-commerce. E-commerce adalah metode penjualan online melalui sebuah website khusus untuk menjual barang-barang dengan merek dagangnya sendiri. Nah, ini ada contohnya nih, seperti Wardah Beauty, berrybenzo.com, dan lain-lain. Nah, untuk e-commerce sendiri, kita bisa membuat websitenya sendiri nih, teman-teman. Kita harus bisa mendesain website tersebut agar bisa dikenali oleh banyak orang, agar pembeli bisa tahu tuh barang yang kita ingin, barang yang kita jajakan itu seperti apa, informasinya seperti apa, gitu teman-teman. Nah, untuk e-commerce sendiri, kita bisa membuat websitenya itu dengan cara membuatnya di akun Google gitu, teman-teman. Kemudian kita membuat desain yang memungkinkan produk kita untuk dikenali oleh para pembelinya nanti, gitu teman-teman. Oke, next. Selanjutnya ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah optimalisasi pencarian website bisnis di mesin pencarian online. Yang terdiri dari 2 tahap ya teman-teman, SEM. Yang pertama, ada membuat website bisnis yang dapat ditelusuri di mesin pencarian. Nah, seperti halnya yang tadi, e-commerce tadi, kita harus membuat website dulu, teman-teman. Jika websitenya sudah jadi, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memastikan website bisnis tersebut terdapat di pencarian atas atau top mesin pencarian. Nah, biasanya para pencari atau para calon pembeli itu biasanya mencari lewat Google atau Yahoo sebagai medianya, gitu teman-teman. Nah, bagaimana toko kita bisa masuk di pencarian top atau atas dalam mesin pencarian tersebut? Nah, yang pertama ada memasukkan target keyword ke dalam judul blogspot, heading, tag, maupun meta description dan lain-lain. Nah, di situ adalah langkah awal bagaimana cara kita bisa membuat toko kita menjadi di pencarian atas atau di top mesin pencarian gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah merapikan format URL halaman atau page. Nah, di sini juga penting, teman-teman. Jika kita tidak dirapikan, pembeli akan kesulitan dalam mencari atau menemukan informasi dari barang yang kita tawarkan. Nah, semisal nih, saya beri contoh. Kita mempunyai website nih, jual beli sapulidi.com bla 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 bla. Nah, itu kan kepanjangan ya, teman-teman. Kita bisa singkat tuh websitenya atau URL-nya dengan cara jual beli sapulidi, nah gitu .com. Nah, itu kan lebih pendek dan lebih enak dicari. Nah, itu juga bisa sebagai suatu cara untuk mendekatkan atau mengiklankan produk kita kepada pelanggan kita gitu, teman-teman. Agar pelanggan kita tidak kebingungan nih saat mencari produk yang mereka cari gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada mengintegrasikan alamat website bisnis di berbagai media sosial. Nah, di sini tujuannya adalah kita bisa mengupload ataupun meng-up produk kita di berbagai media sosial seperti tadi Instagram, WA, Line, maupun bahkan YouTube bisa ya, teman-teman. Iklan di YouTube juga ada ya, banyak. Oke, tujuannya kenapa kita mengintegritas alamat website? Agar para pelanggan nanti tahu apa yang kita jual gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada memastikan interface website bisnis user friendly. Nah, ini memastikan interface website bisnis user friendly adalah dengan cara bagaimana kita memperlakukan pelanggan itu seperti layaknya teman sendiri, teman-teman. Nah, kita harus bersikap friendly kepada para pelanggan. Jika pelanggan itu menanyakan terkait informasi, harga yang dari barang yang kita jual, kita harus memberikan informasi secara benar gitu, teman-teman. Nah, biasanya informasinya di sini bisa dicantumkan lewat nomor telepon, yaitu dari customer service-nya sendiri, teman-teman, dari toko tersebut. Oke, next.
Oke, selanjutnya akan kita bahas tujuan pemasaran digital. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Nah, brand awareness sendiri di sini adalah ketertarikan antara pembeli kepada barang yang mereka cari gitu, teman-teman. Nah, barang yang mereka cari adalah barang yang kita jual gitu, teman-teman. Bagaimana cara meningkatkan ketertarikan pelanggan terhadap barang yang kita jual, teman-teman. Nah, bisa dengan cara adalah memberikan informasi dan inovasi yang lebih jauh kepada terkait kepada customer terkait barang yang kita jual seperti apa gitu, teman-teman. Yang bisa lewat iklan, teman-teman. Nah, iklan di sini juga penting, teman-teman, untuk menginformasikan terkait keunggulan atau informasi terkait produk yang kita tawarkan kepada pelanggan gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada menghasilkan minat pelanggan. Kurang lebih seperti meningkatkan brand awareness tadi, faktor-faktornya juga sama, teman-teman. Selanjutnya ada meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan di sini maksudnya adalah kita harus berjenjang dan meningkatkan nilai penjualan tersebut. Nah, nilai penjualan tersebut diantaranya semisal kita akan kita mempunyai bisnis nih, teman-teman. Bisnis buku. Nah, bisnis buku kita targetkan dalam kurun waktu sekian, penjualannya adalah 60. Nah, untuk hari seterusnya kita harus menaikkan peningkatan penjualan tersebut. Semisal 5 yang tadinya 60 menjadi 65 gitu, teman-teman. Kenapa tidak langsung banyak sekalian? Nah, itu untuk mengurangi jumlah kerugian semisal nanti kita tidak bisa naik dalam penjualan tersebut. Oke, selanjutnya ada menginformasikan pelanggan. Nah, menginformasikan pelanggan di sini adalah terkait manfaat atau informasi dari produk yang kita jual sendiri. Nah, keutamaan ataupun nilai pentingnya barang yang kita jual itu seperti apa sih, dan agar para pembeli itu tertarik agar membeli barang-barang yang kita jual gitu, teman-teman. Selanjutnya ada mengembangkan layanan pelanggan. Nah, di sini seperti yang tadi adanya ketertarikan antara pelanggan dan penjual, itu akan menimbulkan rasa kepercayaan dari penjual ke pelanggan maupun pelanggan ke penjual gitu, teman-teman. Nah, di situ akan naik yang nantinya akan bernilai positif, teman-teman, untuk penjualnya sendiri maupun pelanggannya sendiri. Nah, untuk pelanggannya sendiri akan merasa puas dan kebutuhannya pun tercapai setelah kita jual dan mereka membeli barang yang kita jual gitu, teman-teman. Nah, untuk penjualnya sendiri, mereka akan mendapatkan untung yang besar dari penjualan yang mereka jual gitu, teman-teman. Selanjutnya ada berinteraksi secara langsung pada pelanggan. Nah, di sini seperti yang saya bicarakan tadi, adanya customer service ataupun media lainnya untuk membantu pelanggan dalam memperoleh informasi terkait barang yang dijual itu seperti apa, detailnya seperti apa. Itu penting itu, teman-teman, agar rasa percaya pelanggan terhadap kita tuh semakin kuat gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan traffic atau lalu lintas antara perdagangan dari penjual ke pembeli gitu, teman-teman. Nah, untuk meningkatkan penjualan dan pembelian itu balik lagi ke tujuan tadi, meningkatkan brand awareness itu ada salah satu faktornya di meningkatkan traffic tadi, teman-teman. Oke, meningkatkan traffic itu dari penjual sendiri itu harus melakukan suatu inovasi. Inovasi seperti apa, teman-teman? Yang inovasi yang memudahkan para pembeli untuk menemukan barang kita jual gitu, teman-teman. Mereka harus bisa menemukan informasi yang mereka inginkan dari barang yang kita jual. Sebaliknya, dari penjual harus meningkatkan traffic kepada pelanggan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering sharing ke pelanggan terkait produk yang kita tawarkan seperti apa gitu, teman-teman. Nah, semisal nih ada kekurangan dalam suatu produk yang kita tawarkan, itu pelanggan bisa sharing ke penjual itu. Oke. Next. Oke. Kayaknya ada kesalahan teknis nih, slide-nya nggak jalan lagi. Benar, teman-teman.
Benar ya teman-teman, ini ada kendala teknis. Mohon ditunggu ya teman-teman. Untuk slide-nya kayaknya belum jalan lagi. Ada kesalahan teknis sebentar. Lagi diperbaikin ini. Oke, mohon ditunggu ya teman. Ada kesalahan teknis. Sebentar, sebentar. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis untuk penyampaian PPT-nya sendiri agak terganggu ya teman-teman di sini. Oke, mungkin saya bisa lanjutkan dengan saya terangkan sedikit lanjutan PPT-nya. Yang pertama, lanjutan PPT-nya ada keunggulan strategi pemasaran digital. Nah, untuk keunggulannya sendiri di sini ada keunggulan seperti biaya yang pertama. Untuk biaya dari pemasaran digital itu sangatlah murah, teman-teman, dan terjangkau. Kenapa saya bisa katakan murah? Karena kita hanya bermodal dengan sinyal yang kuat dengan kuota yang banyak gitu, teman-teman. Modalnya hanya dua itu sebenarnya untuk pemasaran digital. Yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran di sini dalam artian adalah jangkauan pasar kita yang akan kita capai nantinya seperti apa gitu. Selanjutnya adalah cakupan. Cakupan di sini adalah range penjualan kita seperti apa, apakah dalam satu wilayah ataupun satu negara ataupun sebaliknya. Nah, cakupan di sini dalam pemasaran digital itu adalah sangat luas, teman-teman. Tidaknya di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, bisa kita cakupannya melalui negara ke negara gitu, teman-teman. Jadi produk yang kita tawarkan itu akan bisa dilihat oleh para customer di belahan dunia gitu.
Oke, selanjutnya adalah keterikatan. Nah, keterikatan di sini adalah keterikatan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Nah, untuk keunggulan pemasaran digital terkait keterikatan itu sendiri, keterikatan yang kita dapatkan dari penjual dan pembeli itu sangat erat ya teman-teman. Terlebih kita ada customer service di situ di dalamnya. Nah, fungsi customer service adalah menghubungkan antara penjual dan pembeli. Nah, bagaimana cara membangun relasi untuk penjual dan pembeli agar memperoleh suatu kepercayaan dari barang yang kita jual, teman-teman. Yang selanjutnya adalah mobile. Mobile di sini adalah bagaimana transaksi yang kita gunakan dalam pembayaran produk yang kita jual, teman-teman. Nah, itu adalah suatu keunggulan dari pemasaran digital dari mobile. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, mobile itu apa sih? Nah, mobile itu adalah cara pembayaran seperti halnya kayak Shopee ataupun link ataupun itu tidak dan tunai. Kita bisa mentransfer uang pembayaran kita melalui rekening ataupun platform yang sudah disediakan sebelumnya gitu, teman. Jadi pembayaran tersebut bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke. Selanjutnya adalah keterbatasan strategi pemasaran digital. Keterbatasan pemasaran digital adalah yang pertama adalah kurangnya interaksi tatap muka. Nah, kenapa keterbatasan adalah kurangnya interaksi tatap muka? Untuk barang yang pertama kita cari tahu adalah bagaimana kondisi tokonya dan barangnya itu sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa bertanya-tanya kepada penjual terkait barang yang mereka jual seperti apa gitu, teman-teman. Nah, jika kita biasanya tuh datang ke toko berbincang-bincang dengan para penjualnya, kita bisa tahu tuh penjualnya tuh baik atau tidak dan ramah atau tidak. Nah, gitu teman-teman. Yang kedua adalah berpotensi mengganggu. Nah, berpotensi mengganggu itu kurang lebih sama ya terkait poin 1 tadi yang kurang interaksi tatap muka. 3 adalah komitmen waktu. Oke, yang ketiga adalah komitmen waktu. Komitmen waktu di sini adalah bagaimana cara kita mengirimkan barang tersebut agar bisa sampai ke tangan konsumen itu tepat dengan waktu. Nah, semisal nih dalam pengiriman barang tersebut kita targetkan 2 hari sampai ke tangan pelanggan. Akan tetapi pada kenyataannya ada suatu hal yang tidak bisa kita hindari sehingga barang tersebut nyampainya malah 3 hari ataupun molor sampai seminggu, itu juga bisa, teman-teman. Nah, itu adalah suatu keterbatasan dari pemasaran digital yang kita tidak bisa hindari, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah berpotensi tidak sesuai. Nah, ini kejadiannya kayaknya banyak nih, teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami berpotensi tidak sesuai. Nah, berpotensi tidak sesuai di sini adalah bagaimana yang barang yang kita inginkan tersebut tidak sesuai ekspektasi kita pada saat membeli. Nah, biasanya banyak nih teman-teman yang membeli barangnya di toko online. Wah, barangnya ini bagus nih, kualitasnya bagus dengan harga murah nih. Nah, pada saat kita sudah membeli, sudah di tangan kita, barang yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, barang yang cepat rusak ataupun semacamnya, itu adalah suatu keterbatasan dari pemasaran digital gitu, teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan strategi pemasaran digital. Next. Yang pertama adalah awareness atau perhatian. Perhatian itu dapat kita curi dari para pelanggan nantinya dengan cara menawarkan kekhususan ataupun keistimewaan dari produk yang kita tawarkan tersebut. Bagaimana cara kita
mencuri perhatian dari para pelanggan, yaitu dengan cara itu tadi menawarkan kekhususan atau keistimewaan barang yang kita jual. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengiklankan barang tersebut. Nah, kita dalam iklan tersebut kita harus mempunyai makna. Maknanya di sini adalah makna dalam penyampaiannya terkait keistimewaan produk yang kita punya dan kekhususan. Semisal nih, saya mempunyai produk sabun cuci muka. Nah, dalam iklan saya itu sabun cuci muka saya berbeda dengan yang lain. Jika yang lain hanya memutihkan kulit saja, nah maka saya ada manfaatnya yang lain, seperti menghilangkan bekas jerawat gitu teman-teman. Nah, itu bisa bisa disampaikan juga dalam iklan tersebut gitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah awareness atau perhatian, kita masuk ke slide selanjutnya adalah engagement. Engagement atau keterikatan. Nah, pada tahap ini pengunjung mulai memperhatikan platform bisnis Anda, namun belum menjadi pelanggan. Nah, ini pada tahap ini para pelanggan tuh sebenarnya sudah tahu bisnis yang kita jalankan, seperti apa produknya, seperti apa barangnya. Namun para pelanggan masih ragu dalam membeli barang yang kita tawarkan tersebut, teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar mereka tertarik membeli barang yang kita tawarkan adalah dengan cara menyampaikan konten-konten yang informatif yang mendeskripsikan suatu barang yang kita jual gitu teman-teman. Selain itu, konten-konten tersebut bisa bersifat menyenangkan dan menarik sehingga para pelanggan mulai tertarik tuh akan membeli pada produk yang kita jual gitu teman-teman. Selanjutnya ada convert atau perubahan. Pada tahap ini adalah calon pelanggan telah siap untuk meningkatkan komitmen mereka. Nah, komitmen di sini adalah rasa suka sama suka dalam hal bisnis ya teman-teman. Nah, rasa suka sama suka di sini adalah bagaimana penjual bisa percaya terhadap pasar yang mereka cari gitu teman-teman, maupun pelanggan sendiri mereka suka terhadap barang yang kita jual gitu teman-teman. Kita harus ada rasa saling suka gitu teman-teman antara penjual dan pembeli agar rasa keterikatan satu sama lain kita agar kuat gitu, yang akan berdampak pada penaikan jumlah penjualan dari penjual dan banyaknya customer yang membeli barang-barang kita gitu teman-teman. Oke, caranya adalah dengan cara mengiklankan produk kita dengan digital, seperti yang tadi, iklan digital. Pemasaran melalui konten, pemasaran melalui email, maupun search engine marketing. Nah, next. Selanjutnya adalah excite. Excite. Untuk selanjutnya ada excite atau kesenangan. Nah, pada tahap ini pelanggan telah bertransaksi pada platform Anda. Nah, dalam hari ini para pelanggan sudah mulai membeli barang yang kita tawarkan tadi sebelumnya. Nah, barang yang kita tawarkan sudah kita informasikan terlebih dahulu kepada pelanggan melalui konten-konten yang kita bikin maupun iklan yang kita bikin kepada pelanggan. Nah, pelanggan tersebut mulai tertarik dan akhirnya membeli barang-barang kita gitu teman-teman. Nah, proses tersebut berdampak pada rasa percaya antara penjual ke pembeli maupun pembeli ke penjual gitu teman-teman. Nah, untuk memastikan layanan tersebut agar bisa jalan seimbang beriringan, itu adalah dengan cara kita memfasilitasi agar para pembeli bisa menyalurkan unek-unek ataupun mungkin review dari barang yang kita
jual itu seperti apa sih, kekurangan seperti apa, keunggulan seperti apa, dengan menggunakan customer service. Nah, customer service itu biasanya dicantumkan melalui nomor telepon, teman-teman. Nah, di situ sangat penting untuk menghubungkan antara penjual ke pembeli maupun pembeli ke penjual. Oke, next. Selanjutnya adalah aksen atau peningkatan. Pada tahap ini ditandai dengan bisnis Anda yang mulai dikenal dan menghasilkan profit karena adanya pembelian berulang yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini maksudnya pelanggan tersebut sudah mulai atau produk sebelumnya, kemudian mereka akan berulang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu akan membeli produk yang kita tawarkan tersebut. Nah, kenapa para pelanggan membeli produk yang kita tawarkan secara terus-menerus dalam satu waktu tertentu gitu? Nah, karena ada rasa kepercayaan dari pelanggan terhadap barang yang kita jual gitu, teman-teman. Nah, lama-kelamaan kita harus juga memperhatikan para pelanggan tersebut. Intinya sudah menjadi pelanggan tetap nih, pelanggan yang sebelumnya membeli barang-barang kita secara terus-menerus. Nah, dengan apa? Dengan adanya penghargaan. Penghargaan di sini bukan maksudnya dengan piala ataupun trofi, tidak, teman-teman. Nah, penghargaan di sini bisa kita inovasikan dengan cara mendiskon para pelanggan yang sudah setia dengan barang-barang kita jual tadi, gitu, teman-teman. Ataupun mungkin cara-cara lainnya seperti potongan harga ataupun kartu member ataupun yang lain, teman-teman. Gitu, teman. Oke, next. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan ke Mas Agung Gumelar selaku moderator pada acara kita pada pagi hari ini. Untuk Mas Agung Gumelar, silahkan. Terima kasih Mas Agung Trihatmojo yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Sangat menarik sekali ya teman-teman, di mana di era zaman sekarang ini sepertinya segala barang itu bisa dijual secara online. Nah, untuk itu aku akan buka sesi tanya jawab aja nih. Nah, buat teman-teman apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau open mic. Kak, aku pengen nanya. Tuh ada yang nanya tuh dari Kak Tri Maryanti. Kak mau tanya cara agar kita bisa bersaing dengan toko online lainnya yang menawarkan produk yang sama. Nah, mungkin Mas Agung bisa langsung jawab atau gimana? Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan menjawab dari Mbak Maryanti terkait pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita dapat bersaing dengan toko online lainnya yang menawarkan produk yang sama. Yang pertama adalah suatu inovasi dari kita sendiri. Nah, inovasi yang kita tawarkan itu seperti apa nantinya yang akan membuat para pelanggan nyaman untuk berbelanja di toko kita gitu, teman-teman. Nah, untuk kepercayaan juga penting adanya. Jika sudah ada inovasi tanpa dibarengi oleh kepercayaan dari penjual ke pembeli, nah kepercayaan di sini adalah suatu rasa yang mungkin rasa jujur ya, rasa percaya terhadap satu sama lain. Nah, dari penjual harus jujur ke pelanggan gitu, teman-teman, untuk menjual produk yang mereka jual gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin untuk bisa ya dengan cara lain, dengan memotong harga terkait barang yang kita jual, itu kan juga bisa menarik perhatian dari para pembelinya nanti gitu, teman.
Oke. Selain itu, meningkatkan kualitas produk yang kita tawarkan tersebut juga adalah salah satu solusi untuk bagaimana toko kita dapat bersaing dengan toko lainnya, gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Mbak Tri Marianti. Oke, gimana? Oh iya, sama satu lagi Mas, misalkan Mas ya, kalau mau jualan antara Shopee, Tokopedia, Lazada, memilih yang mana di antara itu, kemudian apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing itu? Kenapa memilih itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Saya kalau membeli suatu barang tergantung kebutuhan ya, Mbak. Dan saya juga sempat mencari data bahwa kalau pakaian sendiri itu lebih cocok ke Shopee. Dikarenakan kenapa? Untuk variasi dan model serta harga itu jauh lebih murah di Shopee. Jadi saya rekomendasikan untuk barang seperti pakaian, baju, sepatu itu lebih enak di Shopee. Nah, kalau di peralatan elektronik itu bisa di Bukalapak ataupun Tokopedia. Nah, kenapa? Karena barang yang ditawarkan jauh lebih variatif di situ, teman-teman. Nah, kenapa memilih marketplace berbeda di dalam menentukan pembelian? Nah, dikarenakan kita kan juga dalam ini saya pelanggan ya, teman-teman. Saya juga melihat nih variasi produk yang ditawarkan, kemudian harga juga, teman-teman. Nah, di situ kita bisa bandingkan mana yang baik antara marketplace A ataupun marketplace B, itu bisa kita bandingkan, teman-teman. Nah, intinya adalah bagaimana kebutuhan kita yang kita cari itu ada atau tidaknya di marketplace tersebut, gitu. Itu semua tergantung kebutuhan kita sih. Intinya tergantung kebutuhan kita yang cari. Intinya tergantung kebutuhan yang kita cari. Nah, mohon maaf. Nah, oke. Mungkin sudah puas, Mbak, jawabannya? Ataupun mau bertanya lagi, silahkan. Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Tri. Ini yang selanjutnya, ini ada yang bertanya lagi nih, Mas Agung. Dari Kara, Mas Kara. Digital marketing ini kan kebanyakan berkaitan dengan dunia online. Apakah digital marketing ini cukup arti bagi para pedagang-pedagang yang menjual produk dalam bentuk organik, seperti bahan makan atau sejenisnya? Oke, untuk barang-barang pangan seperti bentuk organik, seperti bahan pakan atau sejenisnya, itu sangat bisa membantu ya, teman-teman. Nah, membantu di sini adalah membantu dalam hal memasarkan produk yang kita jual. Nah, kita kan dalam situasi saat ini adalah terkendala terkait pemasarannya. Kita tidak bisa ke tempat satu ke tempat satu yang lain. Mobilitas kita terganggu, teman-teman. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjual bahan pangan gitu, bahan pakan atau sejenisnya gitu, teman. Tidak setelah merta harus pakaian, barang elektronik. Itu kan sudah ada target pasarnya tersendiri, Mas. Gitu. Jadi tidak perlu takut ataupun ragu akan target pasar yang tidak tersedia gitu, teman-teman. Semua ada target pasarnya sendiri, teman-teman. Ada yang mencari gitu intinya. Bagaimana Mas Kara? Cukup detail juga ya Mas Agung dalam menjawab. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi nih seputar digital marketing?
Mungkin dari teman-teman sendiri juga udah pernah dan langsung itu ke produk digital, udah pernah menjual barang, bisa langsung tanya-tanya aja nih ke Mas Agung. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya berikan waktu nih. Oke, baik, berhubung tidak ada yang ingin bertanya dan sepertinya sudah cukup detail ya apa yang Mas Agung sampaikan dalam pemaparan strategi digital marketing. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu acara dokumentasi. Nah, teman-teman bisa on cam mungkin untuk acara dokumentasi. Teman-teman panitia KKN mungkin bisa on cam. Halo teman-teman panitia KKN. Para audien bisa on cam juga mungkin. Kayak aku hitung ya. Oke, terima kasih. Nah, sampailah kita di penghujung acara pada webinar kali ini. Terima kasih kepada para audien yang telah hadir dari awal sampai acara penutup kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Agung Triatmojo dapat menambah wawasan dan menambah minat teman-teman untuk terjun langsung ke digital marketing. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan tutur kata. Dan untuk pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Terima kasih Mas teman-teman. Agung. Agung Tri. Hai Mas. Teman-teman bisa live dari Zoom. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sama-sama tegas, sama-sama. Iya, iya.